pencet apa lagi saya lupa. Ahlul kalam itu kalau nggak masuk di akalnya itu dia takwil. Ini hadisnya itu dari ini haddatsana Abdullah, maksudnya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Haddatsani Abi, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Sanadnya saya langsung ke Su'aib aja ya. Tahqiq Su'aib itu isnaduhu hasan ini. Oke. Ya, Hasan. Al-Arnaud ya. Dari mana nih? Dari sahabatnya An Abi Sa'id Al-Khudri, sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi faqulna, kami bertanya kepada Rasulullah, kami berkata, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah, apakah kami melihat Tuhan kami di hari kiamat? Qala hal tudarruna, apa Itu. Saya lupa nih maksudnya gimana nih. Saya langsung ke sini ya, yang saya bilang tadi, yang bahwasanya Allah nggak dikenali itu. Yang mana, Bang? Aduh. Nah, ini dari sini. Qala Rasulullah, fayabqal mu'minuna wa munafiquhum baina dhahraihim wa baqaya ahlil kitab wa qallala biyadihi. Saya seumur umur belum pernah mendengar itu, Bang. Kalau Allah menampakkan diri, ini Allah menampakkan diri lalu tidak dikenal. Fayatihimullah fayaqulu alla tattabi'u. Enggak ada. Pak, ini nih saya kelarin dulu ya. Iya, maksudnya begini Ustaz Abu Rahman. Artinya antum kan menyampaikan bahwa Allah akan menampakkan diri dengan wujud aslinya itu di padang mahsyar. Hanya saja ini ditutup oleh hijab, kan begitu? Enggak. Begitu. Enggak, bukan. Jadi gimana sih? Bukan. Gimana? Jadi awalnya itu kunna na'budullah wa lam narallah. Jadi awalnya Allah itu nanya nih. Allah datang. Kemudian Allah berfirman, fayaqulu ala tattabi'u ma kuntum ta'budun, apakah kalian itu enggak ngikutin apa yang kalian sembah? Berarti kan udah ngelihat itu kan, berarti kan gitu. Yaqulun kunna na'budullah wa lam narallah, padahal Allah di hadapannya kan. Kami menyembah Allah, tapi kami belum melihat. Maka Allah menyingkap ansakin. Tuh, Allah menyingkap betis. Fala yabqa ahadun kana yasjudullah illa waqa'a sajidan. Ketika Allah menyingkap betis ini, baru Betis tahu siapa? ternyata ini Allah gitu. Betis siapa? Betis siapa disebutkan di situ? Ya menurut antum betis siapa ini? Ini hadis Ahlussunnah nih, jangan nanya saya. Nah, maksudnya antum membaca itu apa pemahamannya antum apa? Apakah disebut betisnya Allah? Betisnya Allah pasti nggak. Betis siapa yang disingkap sehingga mereka mengenal itu? Antum yang tentukan. Di situ kan tidak tidak ada domir untuk disandarkan kepada Allah. Kenapa antum menentukan itu disandarkan kepada Allah? Oh berarti sak di sini takwil Ustaz ya? Enggak usah enggak takwil. Asalkan maknanya kepada Allah dari ayat tersebut. Iya maksudnya takwil ini. Coba disebutkan di situ, kata di situ ya. Yang dimaksud betis itu disandarkan kepada Allah enggak itu? Oke, antum mau nyari yang sakihi berarti ya, lafadznya sakihi gitu. Iya kan di situ kan di ayat kan begitu bunyinya toh. Di ayat kan itu yauma yukshafu an syakkin kan di situ. Iya. Ya kan? Nah, di situ kan hari kalau diterjemahkan hari di mana disingkapkan betis. Ya kan? Nah, kenapa antum bilang itu betisnya Allah gitu? Ini kalimat su'ebnya di bawah ini. Nah. Iya, Bang. Itu ada di Imam Bukhari. Hadis tentang itu ada di Imam Bukhari 4919. Kemudian di Muslim 143. Yakshifu rabbuna an syakihi fayasjudu lahu kullu mu'min. Nyambung ya. Nah, ahsan tuh. Nah, gitu. Tapi ini marfu ya dari Abu Sa'id Al-Khudri ya. Tadi itu dari jalur siapa, Bang? Betul, dari Abu Sa'id juga. Nah, itu. Iya. Marfu itu.
Duh. Berarti udah kejawab tuh ya Ustaz Anas ya. Betis di situ adalah betis Allah berarti. Iya betul. Nah, sekarang saya lanjut. Ya kan? Ketika Allah mengatakan betisnya, ya sesuai dengan tadi itu. Nah, yang di pikiran antum apa? Di pikiran anak. Ya, Betis, pikiran anak betis. betis apa? Ketawa di kalimatnya betis. Betis apa? Gimana Betis maksudnya? Yang ada Apa? betis gimana Oke, antum maksudnya? menggiring bahwasanya wajah dengan betis itu sama aja. Maksud antum gitu? Kenapa lagi dibahas? Aja dulu. Ya, tadi kan jangan tadi kan saya memasalahkan bahwasanya di hadis disebutkan kita melihat wajah Tuhan kan gitu kan? Nah, hadis sekarang kan lain. betis nggak usah loncat-loncat lah. Ana cuma ikuti antum ini. Nah, sekarang ketika Anda ngikutin disebutkan antum betis, kalau masalah Fitiana udah kelar tadi nggak ada masalah. Anda ngikutin pembahasan antum nih. antum ini selalu ngeles ya. Penonton tahu siapa yang ngeles itu. Penonton tahu. Kira Enggak, maksudnya begini, Ustaz. Jadi ini begini, Ustaz Abu Rahman. gitu. Iya, jadi yang ditanyakan oleh Ustadz Anas, yang ada dalam benak dan pemikiran Ustadz Abdul Rahman ketika Allah mengatakan dan menyingkap betisnya ini, apa? Betis-betis yang dimaksud itu apa maksudnya? Yang ada Ketika dalam pemikiran betis. Ustadz Abdul Rahman, iya. Nah, ketika betis atau wajah atau tangan dimaknai secara hakiki, itu meniscayakan Allah tersusun dari beberapa bagian. Itu di benak saya. Oh, sudah ke makhluk itu. Berarti antum yang salah. Itu yang Oke, salah. berarti yang antum yakini. Nah, sekarang saya balikin. Sudah membayangkan Yang saya di sidang antum kagak mau saya tanya. Sekarang saya balikin. Iya. Sekarang saya balikin, saya bertanya boleh kan? Saya dijawab. Ya silakan, Itu di benak saya. silakan. Nah, menurut antum wajah Allah, tangannya, betisnya itu satu kesatuan atau itu Anda nak menurut berpikir begitu. Anda nak berpikir begitu. Islam, Anda nak antum berpikir nggak tahu? begitu. Karena begini, ketika Allah mengatakan ya Allah, ketika Allah mengatakan wajahullah, Anda nggak macam. Karena dibatasi dengan Allah sendiri yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un, dan Rasulullah mengatakan janganlah kalian berpikir tentang zatnya Allah. Jadi Anda tidak berpikir tentang wajah kemudian Anda membayangkan oh wajahnya seperti apa. Ketika Allah mengatakan dengan tangan, oh tangannya seperti apa. Anda nggak sampai ke situ. Karena kita sudah ketika diajar. Iya, saya paham. Nah, Sudah ketika hadis selesai. menyatakan iya, makanya ketika hadis menyatakan kita melihat wajah, yang satu menyatakan kita melihat betisnya, kayak gitu disingkap betisnya, maksudnya kan berarti ngeliat betisnya. Berarti betis dan wajah itu adalah satu atau dua tuh. Anda nggak tahu. Anda nggak tahu Allah akan seperti apa. Tapi intinya begini. Rasulullah SAW Wajah itu kita mengatakan bisa maklumi wajah, betis kita bisa maklumi betis. Berarti dua memang, bukan satu. Satu orang wajah sama betis beda kata, kok gimana sih? Iya jadi dua. Kan kita inilah paham yang kalau wajah itu dijelaskan. bagaimana Inilah yang dijelaskan bukan oleh kita. inilah yang dijelaskan oleh Ustadz Dzulqarnain tentang memahami asma sifatnya Allah. Ya. Ketika kita memahami, ketika kita sudah berhenti di situ, sebagaimana Imam Malik mengatakan sudah tentang masalah misalnya tentang masalah istawa alal arsh. Sudah kita maknai seperti apa yang dikatakan oleh Imam Malik juga seperti itu. Tapi orang-orang yang menuduh kita mujassima, mereka yang memaksakan yang bermasalah di pikiran mereka. Mereka yang tangan wajah Allah seperti apa, kemudian kita yang dituduh. Enggak, saya nggak bahas bentuk. Saya bahas maksudnya wajah itu apakah itu Ya sudah, wajah kita sama dengan selesai. apa? Makanya nggak usah maksa karena untuk ikuti pikiran antum. Ketika antum dikatakan Allah mengatakan wajah Allah, kemudian antum mengatakan oh berarti Allah punya wajah. Terserah antum, itu pikiran antum. Iya memang Allah punya wajah dan betis, tangan. Memang benar. Iya betul, itu Tapi jadi nggak kan seperti- tangannya tapi nggak satu. seperti yang ada di pikiran kamu, karena memang kamu pernah melihat Allah, kan nggak pernah. Jadi kita Nah, iya, sandarkan makanya ke nanti kan misalkan di alam mahsyar itu sebelum masuk surga ya, di situ disingkapkan betis. Berarti di alam mahsyar itu kita bisa orang-orang mukmin ya, kita bisa melihat betis tuh. Oke. Betis apa yang antum lihat? Itu tadi yang seperti dibawakan Ustadz Pasir tadi. Saking Nah, maksudnya betisnya siapa yang antum lihat? betis Allah dong. Jadi Nah, itu seperti apa betisnya Allah coba? Seperti apa coba? Kok pakai seperti Manusia, saya jadi yang nggak bawa seperti
Saya nggak bawa Dan seperti sekarang itu. antum pahami ketika disebut Ini Allah, ketawa, kemudian apa tapi yang di pikiran antum? sebenarnya penonton lagi ngetawain antum nih. Saya bawa ajak Antum yang berpikir diketahui, penonton juga. ketahui sebanyak kenapa mereka ketawa, karena mereka sama pemikiran dengan antum. Kalian Ya, yang benar, berpikir benar. tentang betis dan tangan, kemudian kami yang dituduh. Makanya Itu yang saya masalah. urutin dulu, Benar, dulu. Kenapa saya berpikir demikian? Saya urutin dulu saja. Di alam Nggak mahsyar bisa itu kan kita kan berpikir, di Allah saudaraku. menyingkap betisnya, kita melihat betis. Nah, terus Ketika masuk surga, nanti kita melihat wajah. terus Oke, berarti betis dan wajah itu beda tuh. Iya, betul. Beda, Gitu. benar. Astagfirullahaladzim. Istighfar ya Allah. Makanya kalau kita sebagai ahli takwil tuh ditakwil bukan betis-betis. Keke betis-betis. Ya apa itu? Karena memang Tadi Ini itu ribuan ayat itu ketika ini kita betis ini seperti Iya, Berarti Artinya Al-Quran itu jadi masalah. Enggak, Iya, saya dulu sama awalnya berarti sama Al-Sunnah juga Allah. berpikir gitu itu melazimkan Allah tersusun dari beberapa bagian. Itu melazimkan Allah tersusun dari beberapa bagian. Tarkib itu bahasa Arab. Perlu diperdebati hal masalah ini karena yang jelas saudara kita ini dari Syiah ini tidak akan menerima. benar Pak. Benar. Pasti apapun argumen kita, pasti beliau tidak menerimanya. Itu Iya. karena tidak sesuai pemikirannya dia, gitu saudara. Iya, ketika saya mengatakan itu melazimkan Allah tersusun dari beberapa bagian, salah. Saya mengatakan berarti betis dengan wajah itu satu kesatuan, Pak. Satu apa itu salah juga. Jadi gimana? Antum kan madhabnya bukan tafwid kan? ulama yang mengatakan Bukan tafwid antum madhab itu memaknai sesuai. Iya, madhab antum itu bukan mengembalikan kepada Allah, tapi yang memahami seperti pemahaman Ustaz Abdul Rahman bahwa Allah ini tersusun dari beberapa bagian. Nggak ada yang seperti itu. Iya. Makanya Coba terkadang nukilkan. memang ketika memang Coba kita nukilkan. ditanya terkait dengan Bang sifat-sifat Mangun. Allah itu, Bang Mangun, kita saya nggak ingin tahu masalah. dulu Abdurrahman ini, ya. Coba nukilkan perkataan ulama yang kami jadikan rujukan yang mengatakan bahwa Allah itu terdiri dari beberapa bagian. Coba. yang kamu jadikan rujukan itu siapa? Antum kan hebat tuh cari-cari fatwanya Syekh Shalih Fauzan. Coba sebutkan dari ulama rujukan kami yang mengatakan bahwa Allah terdiri dari beberapa bagian. Itu ulama Asy'ariyah mikirnya seperti itu. Oh, berarti Asy'ariyah. Oh, berarti panggilnya Asy'ariyah. Makanya saya tanyakan yang kena. saya tanyakan ke sini. Ash'ari yang kena. Kan dari Maka saya yang tanyakan ke bilang, sini, itu kalau kalian itu bagaimana konsepnya gitu? Nanti kan sudah saya bilang nanti pada tadi. ngamuk nih Ustaz Farid segala nih ada di bawah nih. Anda kan tadi sudah bilang percuma kita berdebat sama beliau karena pasti beliau kalau tidak sesuai pemikirannya pasti tidak diterimanya karena ya itu tadi Itu namanya Anda akan dan tidak bisa menunjukkan ulama mana dari salaf yang membagi berapa bagian, tidak bisa menunjukkan itu loh. Oke, kalau ulama ya saya tampilkan di sini ulama. Iya, Ulama yang mana dulu? Pokoknya itu yang sebelum Buzan, Utsaimin tuh belum masih di Sulbi itu, ini ulama udah berkata demikian. Bentar. Iya, coba. Allah Jangankan itu Pak, ketika Nabi aja membagi harta rampasan mereka juga tidak menerima Pak. Astagfirullahaladzim. Ya kadang memang Nabi membagi harta rampasan, masalahnya memang otak-otak ada gitu. salah satu dari golongan kita orang Islam mengaku Islam dia tidak menerima. Terus setelah Nabi bilang apa? Siapa lagi yang berbuat adil selain daripada saya? Itu. Jangan kan kita itu Pak. Bin Adil Al-Hambali menambah kitabnya Al-Lubab fi Ulumil Kitab. Nah, Al-Lubab fi Ulum. Jadi percuma berdebat sama mereka ini. Tuh, karena mereka itu pasti cari-cari kebenaran. Pembenaran dia dicarinya. Nah, ini bentar, jangan ini dulu bentar. Oke, saya izin dulu ya. Saya izin dulu keluar, turun dulu. Siap, sebar, Ustaz siap. ya. Jadi itu hanya menyampaikan percuma kita debat sama mereka karena mereka tidak Anna qaulahu. tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Iya, nah.
Fi amanillah. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anna qaulahu ta'ala qul huwallahu ahad. Sungguhnya firman Allah itu, katakanlah bahwasanya Allah itu ahad, tunggal, yaqtadi wahdaniyah at-tammah, itu menunjukkan tunggal, benar-benar tunggal sempurna tuh. Wa dzalika yunafi tarkib minal a'dha'i wal ajsa, tuh itu menafikan tersusun dari beberapa anggota dan bagian-bagian tuh. Fathabata annahu la budda min ta'wil. Maka kalau ayat ini kan tentang wayab wajh huruf ini, maka itu harus ditakwil begitu. Terus tadi kan dia mengingkari, ya, yang menyebut ya tidak boleh mengatakan beberapa bagian toh. Nah sekarang siapa yang mengatakan Allah itu terdiri dari beberapa bagian? Enggak, yang tadi kafir gak tuh? Ibn Adil kafir gak tuh? Aduh, udah. Oh, kok kafir sih? Iya kafir kagak Gimana sih? tuh? Aduh bahaya Langsung tuh. jadi ke kafir sih, ini gimana sih? Iya. Ya, satu Dia yang itu nggak mau naik beberapa bagian, kita yang dituduh. Aneh lagi. Iya makanya kalau misalkan Ibn Adil enggak, dia bukan pelaku bid'ah, gitu misal bid'ah. Ini Turun udah Pak ya. Kayaknya udah cukup deh ya, itu. Iya kan tadi kan awalnya kan ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abdurrahman. Jadi yang ada dalam benak Ustadz Abdurrahman itu, Bapak Bang Anas, betis itu adalah seperti betis manusia. Begitu. Enggak, itu pemahaman ulama akhirnya. Itu urusan dia nanti, bukan urusan kita. Jadi kok pemahaman ulama, masa iya sih pemahaman ulama betis Allah kayak Pemahaman betis ulama manusia gimana? ketika wajah diartikan wajah, betis diartikan betis, itu meniscayakan Allah tersusun dari beberapa bagian. Makanya perlu diketahui. Antum yang membagi-bagi, antum yang mengatakan terdiri dari Saya bagian. udah bacain kitabnya tadi, Ibn Adil Al-Hambali, dia ulama madhab Hambali. Tapi di kitab itu tidak mengatakan terdiri dari beberapa bagian. Antum yang mengatakan, oh berarti Allah itu terdiri dari beberapa bagian. Oh berarti itu kan antum yang bilang. Tunjukin teksnya ya Allah. Ya tapi kan antum yang bilang toh. Oh berarti, kata berarti antum yang keluarkan toh. Ini antum nuduh anak ngeles, sekarang antum yang ngeles ini. Nah, yang mengatakan oh berarti Allah terdiri dari beberapa bagian itu perkataan siapa? Itu tadi yuna wadzalika yunafi tarkib minal a'dha. Ketika Allah Itu kan itu menafikan. Itu menafikan, tapi yang Anda maksudkan ketika oh berarti Allah terdiri dari beberapa bagian, ini ucapan siapa tadi? Antum toh? Iya, betis. Nah, kemudian yang antum bacakan tadi, kemudian yang tadi yang antum bacakan tadi, itu kan dia bilang menafikan dari membagikan Allah dari beberapa bagian. Nah, berarti perkataan itu menafikan perkataan antum. Karena antum yang kalau wajah dimaknai wajah tidak ditakwil, berarti kan Allah tersusun dari wajah. Nah, itu kan antum yang berartikan. Antum bilang berarti. Ya, berarti Abdurrahman ini mujasim. Ulama tadi ini sedang Iya, mujasimah dia. Iya, mujasimah. Lalu kenapa kita yang dituduh? Itulah makanya dia mujasimah. Gimana ini? Kok kita yang dituduh mujasimah? kalau ulama itu tadi diartikan sedang secara menjelaskan. hakiki itu bertentangan dengan wahdaniyah tamah, maksudnya tunggal, nggak kebagi-bagi. Kalau Iya, betul wahdaniyah itu. tamah, Akbar. Dia menafikan toh. kalau Dia wahdaniyah menafikan toh. tamah berarti itu menafikan Allah tersusun dari beberapa bagian, minal ajza wal Siapa yang mengatakan Allah terdiri dari beberapa bagian siapa tadi? Kalau bukan antum. Saya tanya coba, biar ketemu nih ya, saya tanya coba, betisnya Allah itu wajahnya atau bukan? Enggak begini. Ketika antum Betisnya Allah itu mengatakan wajahnya atau bukan? Jawab dulu biar ketemu ini, biar ketemu. Wallahu alam. Wallahu alam. Wallahu Nah, antum alam. nggak tahu, Kekeng. Nah, pertanyaan Sampai jam 2 lagi. yang Nah, wajah atau bukan ini menunjukkan telah menjisimkan Allah. Nah, yang mujasimah jadinya siapa di sini? Sedangkan kami tidak berani. Sedangkan Assalamualaikum antum warahmatullahi sudah wabarakatuh. menjisimkan Waalaikumsalam Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Betul tidak?
Iya, berarti antum madhabnya itu adalah tafwid, berarti menyerahkan maknanya kepada Allah, berarti itu. Iya Ya benar. sudah kita menyerahkan kepada Allah. Terus kenapa antum paksakan Menyerahkan kita kepada Allah sifat keagungan Allah. Kita serahkan. Iya, berarti madhab salaf itu adalah tafwid, betul Iya. gitu kan? Iya, kalau mau ditakwil berapa ribu ayat mau ditakwil sama Ayo kamu. coba direkam ini, Ustaz Farid. Madhab Wahabi adalah madhab tafwid. Iya, mentafwid, menetapkan. menetapkan Kita sesuai yang Itu, ditetapkan itu sama merupakan Allah. kedustaan yang Makna dinisbatkan pada hakikinya. salaf, kata Ibn Taimiyah. Jadi gini. Kata Ibn Taimiyah, madhab tafwid dinisbatkan kepada salaf itu adalah kedustaan mengatasnamakan salaf, ya Allah. Mohon maaf saya potong sedikit. Jadi ayat tadi Ini udah kelar, ini udah wajah, kelar. ayat mengenai Ya wajah Allah. segala macam. Yang salah paham. Tadi Abdurrahman tanya, betisnya Allah itu wajahnya Allah bukan. Ini ayat 1400 tahun yang lalu ini sudah turun. Tidak ada satupun sebagai penutup sahabat nih saya yang bawakan melakukan intinya. pertanyaan seperti itu. Iya. Tidak ada satupun sahabat yang menanyakan seperti itu. Betisnya Allah itu wajahnya Allah bukan. Ya, ini ayat sudah 1400 tahun lalu yang turun ini, sudah turun ini. Enggak ada sahabat yang mengatakan betisnya Allah itu wajahnya Allah belum. Enggak ada tabi'in yang mengatakan seperti itu juga. Betisnya Allah itu wajahnya Allah bukan. Enggak ada yang seperti itu. Manusia akhir zaman aja yang mengklaim, yang barusan ini saya dengar, saya dengar ini mengatakan betisnya Allah itu wajahnya Allah bukan. Itu pertanyaan dari setan memang. Nah, itu dia. Betul. Itu mencoba mentaktil sifat-sifat Allah. Sekarang Abdurrahman, Ya, kamu berarti itu menetapkan madhab salaf Allah memiliki adalah tangan tafwid. atau Anda menafikan Allah punya tangan? Udah Anda udah menetapkan Allah dijelaskan memiliki tadi sama tangan. host, mungkin bisa dijelaskan pandangan antar ya. Udah malam, udah capek. Kesimpulannya Ustaz ya, kesimpulannya aja. Madhab salaf itu berarti adalah madhab tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah tuh. Isbat, menetapkan. Ini tafwid atau isbat? Menetapkan Allah memiliki tangan, kita tetapkan. Tadi katanya wallahu a'lam, jadi oke, saya berarti beda ini. yang Allah tetapkan untuk dirinya. Gimana sih Ustaz Abdurrahman? Juga. Percuma Itu Ustaz kan ngomong-ngomong. Ustaz Abdurrahman, Ustaz Abdurrahman. Kita menetapkan Terjemahan Allah dan memiliki makna tangan. sama tidak Ustaz? Ya Allah. Padahal saya sendiri ini gimana beda-beda nih host. Sudah ini. Ngeles dia. Ngeles ini udah kelihatan sampai ngeles di sini. Itu antum. Nah, antum yang dari tadi ngeles, antum yang mujasimah, kita yang dituduh. Saya dari tadi bawain data, nggak ada tadi satupun bawain data. Datanya antum itu menampar antum sendiri. Kalau antum tahu, terakhir yang antum bantah itu menafikan sanggahan antum ya, atau kesimpulan antum yang mengatakan, oh berarti Allah terdiri dari beberapa bagian. Dan yang antum bantah, yang antum baca itu membantah pernyataan antum sendiri. Kok nggak sadar sih? Sahabat nggak ada yang berpikiran kayak gitu ya Ustaz Anas ya? Iya. Sahabat Ketika Nggak ada yang memanai sesuai dohirnya, itu nggak ada. Sahabat Nabi tidak bertanya, ya Rasulullah, bagaimana tangannya Allah? Ya Rasulullah, bagaimana wajahnya Allah? Nggak ada pertanyaan Ya. itu. Nah, Berarti kita kan pun mengembalikan seperti itu. maknanya kepada Allah, bukan wajah hakiki, bukan begitu kan? Dan kita pun seperti para sahabat tidak mau bertanya seperti itu karena tidak ada salaf yang bertanya seperti itu kepada Rasulullah. Laisa kamisli sayun. Itu Iya, berarti kita kembalikan maknanya itu kepada Allah. Kan seperti itu kan? Sudah. Iya, sudah. Kepada Itu Allah. namanya madhab tafwid. Ketika Allah menetapkan tangan untuk dirinya, maka kita juga menetapkan seperti itu. Apa Betul. yang Allah tetapkan bagi dirinya, maka kita tetapkan seperti itu. Betul. Tanpa membagaimanakannya. Kholas, selesai. Selesai. Ya, Titik. makna tangan di situ bukan makna secara hakiki. Kita kembalikan kepada Allah tuh maknanya gimana. Gitu kan? Ya. Dari sahabat Nabi, ada nggak yang bertanya, ya Sesuai dengan Rasulullah, keagungan bagaimana Allah. Mas lagi, mas Emang kamu pernah lihat tangan Allah? Emang pernah kamu lihat wajah Allah? Terus kamu Iya, bisa makanya. bayangkan gitu? Kan nggak Iya, bisa makanya bayangkan. ketika lafaz itu Emang nggak tangan sesu- Allah, makna tangan Allah di situ bukan diartikan makna hakiki, tapi dikembalikan maknanya kepada Allah. Maksudnya Ya. bukan mana hakiki, mana Makna lahirnya itu makna bukan majas gitu. yang Tangan kita dimaksud. bisa maklum, tapi Tangan majas gitu maksudnya. Jadi- Tangan kekuasaan gitu. Kok majas sih? Iya, jadi Tafwid, yang bukan ayat tafwid. bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya, Syabib. Ya, ini Tapi host Ustadz, mohon Ustadz yang di atas, saya ini kebingungan yang mana yang benar, itu maknanya tafwid atau isbat. Ini ada dua Antum jawaban. antum Syiah atau antum Syiah server dengan Abdurrahman atau tidak? Saya orang awam, saya mau tanya Host mulai sudah tadi. disudahin aja nih, host. Ini Takia, membuat nggak usah takia, ada ini sudah host. nggak usah takia. Silakan sebutkan jati diri antum. Nggak perlu kita sembunyikan. Saya ini benar-benar awam, saya nggak tahu apa-apa. Demi Allah. Saya kebingungan. Demi Allah. Ada nih si ini nggak beres. Isbat atau tafwid. Masih disembunyikan akidah takia. Teman-teman Enggak, yang saya mau tanyakan kepada Ustaz Anas tadi. hampir sabar dulu ya antum. Oke. Siap Ustaz. Adab. Nah, jadi Abdul Rahman sudah selesai ya untuk penjelasan itu. Nah, mana Rokso dulu dah ya. Insya Allah kita ketemu lagi akhirnya. Oke. Nah, antum anggap anak kafir nggak apa-apa ya, Insya Allah. Nah, Enggak ada Assalamualaikum. masalah yang kayak gitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anda yang mengatakan kita kafir, Syiah itu yang mengatakan kafir. Gini, oh iya, saya hampir ini mau bertanya sama siapa? Sama Ustadz Bison, silakan. Sama Ustadz Ustadz Bison, sama Ustadz Anas yang mana? Jangan yang satu benar? saja, jangan semuanya, satu-satu Enggak, supaya soalnya kan penjelasannya lebih. tadi kan jawabannya ada dua, ada isbat, ada tafwid katanya. Yang mana yang benar? Terus kalau Allah itu bisa dilihat, ini logika sesat saya, Ustadz ya. Mohon maaf. Jadi kalau Allah itu bisa dilihat, bisa pernah menyibakkan betisnya, kemudian di satu ayat lain ketika Nabi Allah Musa alaihissalam itu ingin melihat Allah, tidak diizinkan lantaran dia tidak akan pernah, katanya Allah, ya kan? Kok seakan-akan labil di riwayat itu Allah bisa dilihat, Kok di seakan-akan Al-Quran sih? itu nggak bisa dilihat. Yauma yukshafu an syaqqin itu terjadinya di mana? Apakah terjadi sebagaimana Musa ingin melihat Allah atau itu terjadi di akhirat nanti? Nggak tahu saya, nggak tahu terus terang, saya masih awam. Bang, nggak usah taqiyah. Antum itu, anak Begini. lihat, anak pernah semajelis dengan antum. Hampir ya, Bang, hampir. Kalau ketika kita bertanya, jangan seakan-akan kayak gitu. Itu bukan pertanyaan, tapi menjas, paham nggak? Jadi konsepkan bahasa Indonesia itu dengan baik ya. Konsepkan bahasa Indonesia itu dengan baik kayak gitu. Ketika kita mengucapkan seakan-akan itu menjas dia kayak gitu. Iya, konsekuensi logisnya seperti itu. Di satu sisi, ketika Musa ingin melihat Allah, tidak boleh, tidak akan pernah melihatnya. Di sisi lain ada riwayat-riwayat, kemudian pendapat-pendapat ulama Riwayat. melihat Ya, riwayatnya betis, siapa, melihat tangan, ulamanya siapa, melihat kayak gitu. melihat pandangan. Melihat tangannya siapa yang meriwayatkan itu yang antum tahu? Tangan Tuhan itu ada dua katanya. Ya, maksudnya Dan melihatnya tangannya- siapa yang melihat tangan tangannya Tuhan tangan coba? semua. Siapa yang melihat coba? Yang anggaplah antum sudah taqiyah ini, antum menyembunyikan akidah antum. Nah, silakan. Yang mengatakan melihat tangan Allah siapa? Sebentar saya lihat ya. Kok awam? Ini menyembunyikan akidah dia. Dia kira anak enggak tahu dia mana. Aduh. Secara tidak langsung antum menampakkan kebohongan antum untuk menyembunyikan akidah. Enggak usah begitulah. Jujurlah kita dalam dalam beragama. Iya, ini Syiah ini. Iya sih dia. Sama dia itu hampir murtad itu si Fanan. Dia kan satu majelis dengan mereka ini yang dipanggil-panggil Habib dia ini. Pura-pura cinta Rasul padahal dia hina Rasul. Muka Arab dia ini, muka Arab dia. Habib. Taqiyah itu bagian dari agama dia itu. Iya, menyembunyikan akidah. Kalau murtad 3 kali sudah masuk surga katanya. Berzina kok masuk surga. Iya. Ini kita tanya dulu, Ustadz bisa Ini gimana ajang framing apa diskusi sih? Ajang framing apa diskusi? Siap, buka dulu, bukan Syiah tanya. kamu suka berbohong.
Ustadz Bison, gimana kabarnya? Udah host sendiri Alhamdulillah, jadi Alhamdulillah baik Ustadz Asingko. Alhamdulillah baik. Aku bukan Ustadz, asingku saja Ustadz, asing gitu. Supaya akrab kita. Sama. Saya bisa aja. Saya bisa aja. Ustadz Abu Mangun. Hatim. Ustadz Mangun, Ustadz Abu Hatim, gimana kabarnya nih? Khair, alhamdulillah. Lanjut Bang Hasim. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustadz Abu Hatim, salam kenal. Ustadz Abu Anas, Ustadz Anas, salam kenal. Salam kenal, hampir sesat. Itu ada di Sahih Muslim. Coba baca. Udah kelihatan kalau nggak dibesarin. Baca saja, saya suruh baca, bukan suruh diperbesar. Nggak kelihatan, saya juga nggak kelihatan kalau nggak dibesarin. Akan baca. Itu. Bacalah, sudah Kalau dari dibesarin Quran juga harusnya. Allah musta'an. Oke, ungkapan kedua tangan Allah adalah kanan. Wa kita yadain, wa kiltal yadain yamin, berasal dari hadis sahih riwayat Muslim dalam kitab dalam akidah Islam. Hal ini bukan berarti Allah memiliki bentuk fisik atau organ tubuh. Itu penjelasannya ya. Tapi hadisnya itu Allah mempunyai dua tangan. Gimana? Silakan siapa yang menjawab. Apa? Yang boleh ditanyakan apa? Itu kan sudah jelas. Oh, tangannya Bang Tuhannya Bang Mangun ini punya tangan kanan semua. Nah, sekarang saya balik tanya, yang ada dalam pemikiran Bang Hampir Sesat terkait dengan tangan ini, tangan yang seperti apa? Yang ada dalam pemikiran aja. Kalau saya nggak percaya riwayat hadis seperti itu, nggak percaya. Nggak percaya hadis lah, jangan bilang nggak percaya riwayat hadis salah satu itu. Nggak percaya hadis, bilang aja begitu. Kalau Nggak percaya kalau kayak gitu, yang kalau seperti itu saya. enggak. Kalau Sudah seumpama kalau kayak gitu, hadis- kalau nggak percaya. Kalau Sudah. kalau sumpama hadis itu al-Islamu man saliman nas min yadihi wa lisani, saya itu percaya, itu bermanfaat bagi umat manusia. Nah, tadi ngaku awam. Tadi ngaku awam. Ya, memang awam saya. Masih nyari Nah, sekarang kebenaran. antum pakai nggak hadis Bukhari Muslim? Pakai sebagian yang logis, yang nggak logis saya buang. Yang sesuai dengan fitrah manusia. Oh iya. Udahlah Bib lah, Bib, udahlah jangan nyamar aja Bib. Aduh, puyeng nih ah. Dosa Bib kalau nyamar Bib. Kok nyamar? Nah, kalau Iya. Ini kan Habib toh. Saya bukan Habib. Tapi Syiah. Udah biarin aja. Bukan Syiah, bukan ahlu sunnah. Rasulullah nggak membawa Syiah, nggak membawa ahlu sunnah, dan apalagi Wahabi. Apa? Asariah kali, Asariah. Syairah. Enggak, Islam. Yang dibawa Islam apa? Rasulullah kan Islam. Iya. Iya. Nggak bawa Syiah, nggak bawa ahli sunnah, nggak bawa Salafi, Wahabi. Pakai Al-Quran sama hadis atau Al-Quran doang? Al-Quran. Hadis nggak? Adapun hadis yang menyelisihi Al-Quran dibuang. Itu Bukhari sama Muslim diterima nggak semuanya? Nggak semua. Kenapa nggak semua? capek kalau Udahlah, udah jangan usah diinin. Iya. Ustadz Farid aja suruh naik sini. siapa itu Ustadz siapa? Temannya Ustadz Bangun ya, Farid. Iya, suruh naik ya, suruh naik. Nggak mau naik ya kalau di komal kita nih. Jarang Ini. mau naik. Nah, ini nih Pak naik.
naik nih. Ini Afifah mengatakan Wahabi bermesraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa saya naik? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya enggak mau sama Bison, saya enggak mau sama Mon. Yang bisa baca kitab saya di sini. Ya udah saya nanya aja deh. Farid ya, bentang Farid ya. Ini Afifah di bawah bilang begini. Bison enggak bisa. Mana enggak bisa? Siapa yang bisa nih? Tunggu Bang Farid bentar. Wahabi bermesraan sama Ya, Syiah. mau gitu. Enggak, Ya. kita bahas tafsir tadi. Kita baca tafsir langsung baca kitab aja, enggak usah kemana-mana, oke? Gini Ustaz. Gimana? Ustaz Anas izin Langsung baca Ustaz kitab Anas. aja. Ini kan si Farid dia bilang bisa baca kitab. Berarti saya ingin tanya sama orang yang Ayo. bisa baca kitab ya. Jadi saya ingin tanyanya seperti ini. Ustaz Bangun, saya ingin tanyanya ke Ini Farid seperti besarkan, ini dibaca Bison kalau bisa Bison. Enggak, saya ingin tanya ya. Bison Saya kalau ingin bisa tanya. baca. Saya ingin tanya. Sebelum diskusi sama Bison, Sabar. Farid, sabar. Coba Bukan dibiasakan. adu-adu siapa yang Gimana? jago baca kitab. Bukan begitu. kalau nggak bisa baca kitab ngapain kita diskusi? Rumah dong. Langsung aja ini. Turun sudah kalau nggak mau. Sudah turun kalau nggak mau sudah. Ayo sudah turunkan saya. Kalau mau turun sama saya, ya harus bisa Sebelum baca turun saya kitab. tanya. Sebelum Cek turun aja. saya tanya. Enggak, saya nggak mau turun Sabar. sebelum saya diturunkan. Ya saya Nanti tanya. saya dikira kabur. Rid, saya tanya Rid. Rumah dong. Rid, saya tanya Rid. Tanya apa? Kamu Ya, kan namanya baca apa? kitab Rid. Ini kita Ya, bukan nuduh-nuduh kamu orang. Yang nuduh orang itu tuh Sabar, kayak sabar. teman kau itu, Afifah. Dia bilang apa? Wahabi bermesraan dengan Syiah. Yang telah Bison itu, Asy'ariyah. Bison itu sudah pernah bentuk saya. Tak suruh baca kitab tidak bisa nih. Gini, Ayo, sini. Ayo Bison ini baca dulu besaran punya saya nih. saya tanya Besaran Rid. punya saya. Kalau nggak tahu baca Ayo. kitab itu bukan Ini aib. saya baca dulu. Rid, saya tanya Rid. Abu Lahab itu jago, orang Arab itu, tapi sesat. Abu Lahab Para sahabat, para tabiin itu lebih jago dari kalian, tapi nggak sesat. Ya kan kalian yang ngaku itu nggak bisa baca kitab gimana? Ayolah lebih kita jago dari ngomong Anda. agama nggak pakai. Ayo Sabar. kita baca yuk. Aduh, Ayo Anas sabar baca dulu, yuk. sabar dulu. Siapa yang bisa nih? Farid. Dari ini yang bisa siapa nih yang bisa nih? Kebiasaan Ayo. Farid ini. Kebiasaan Mas Wajan kalau naik di rumahnya Enggak, orang itu enggak nggak ada biasa. adabnya kayak gitu. Kalau dia nggak mau turun di mute aja. Adalah saya adabnya tahu. Kalau saya ketemu Anas Bisa aja ngapain? dia, Tidak, Siapa yang naikkan saya? Di mute aja, karena dia nggak mau turun nanti dia framing kita menurunkan. Iyalah saya nggak mau turun, udah diturunkan. Di mute aja, Terus di saya mute disini aja, orang di yang bisa mute baca aja. kitab. Nggak sopan dia, nggak sopan Boleh dia. di mute. Di mute aja. Takut ya ini. Dia Tolong Ustaz, tolong Pak Jo, Iya. tolong Bu Afifah nih direkam ya. Direkam nih, direkam takut nih. Takut ya. Atut Enggak, ya. bukan kayak gini. Bangun atut ya, Bukan bisa soal takut. takut. Sabar dulu. Kebiasaan kalau Mas Wajan ini. Bukan kebiasaan, biasa juga. Coba Ayo. ketika kita naik di rumahnya orang, sabar dulu. Ketika kita naik di rumahnya orang harus ada adab kayak gitu. Adapun kami naik di rumahnya antum-antum, kami punya adab kayak gitu. Tidak merucus sembarang. Sedikit. Paham nggak? Alah itu Jadi pasar kayak kepung gini, juga. sabar dulu. Kenapa? Pernah Pasar nggak kepungan lihat- rotos terus itu. Pasar kepung, Tidak. siapa lagi itu Kenapa banyak harus banget. Pak? Nanti you naik di roomnya Ustadz Pasir Kepu baru begitu. Tapi kalau naik di room saya harus ada adab kayak gitu. Saya tidak pernah naik di roomnya kalian. Boleh. Ya. Jadi lihat orangnya ini kayak saya gitu. dengarkan. Saya kan Kayak gini. Sabar. tapi gini, yang kamu tak gini. sabar dulu. Kok kenapa kau yang atur saya kayak gitu? Kayak gini. Kalau antum mau bahas sama Bison, apa yang kalian mau bahas? Masalah apa? Oh enggak, saya enggak mau sama Bison. Saya kan dari awal sudah enggak mau sama Bison, sama Mangun saya enggak mau. Karena mereka berdua tidak bisa baca kitab. Apa yang boleh disususkan dengan mereka? Host, saya minta waktu Paham ya? izin bertanya. Host, Iya, saya minta waktu izin bertanya sama Farid. Guru Farid, itu namanya juga diskusi. Saya enggak akan jawab kalau Bison. Kita kan niatnya kan Bison boleh menanya saya asal kita cek dulu baca kitabnya Bison. Makanya kan yang minta saya naik kan Bison tuh, ya kan? Yang minta saya naik kan Bison. Maka kalau Bison mau diskusi sama saya, tes dulu baca kitabnya. Kalau saya narasi, Korelasinya- framing nggak usah. Korelasinya Nggak usah. bisa baca kitab dengan memahami agama itu korelasinya seperti apa saya tanya?
Oh ya harus. Bagaimana orang memahami Quran, memahami sunnah tanpa memahami nahwu sorof? Bagaimana memahami Al-Quran, memahami sunnah sesuai dengan salaf tanpa memahami nahwu sorof? Saya punya mata, saya punya pendengaran. Aduh, terjemahan. Kalau mengandalkan terjemahan ya bukan ustadz dong. Loh, Semua orang bisa baca terjemahan, orang awam bisa. Salah. Yang menerjemahkannya itu Kalau siapa? dengan terjemahan. Bukan, menerjemahkan bagus, boleh. Tapi orang yang baca terjemahan tidak boleh jadikan ustadz, paham ya? Gitu. Solid saja lah. Ngaku Ustaz dan Yang ngaku ustadz di sini siapa sih? Iya. Oh, nggak ada yang ngaku ya, alhamdulillah. Kenapa kok diskusi tentang agama? Nggak perlu dong. Kalau bukan ustadz, nggak usah nggak diskusi tentang agama. Kalau diskusi agama harus belajar aja. Gimana ceritanya? Jadi kalau belum bisa baca kitab, ahsannya belajar nahwu sorof, usul fikih, Nanti fikih. sebentar dulu. Kalau memang ngomong hadis, berdiskusi tentang hadisnya jadi marfu, enggak boleh. Ya udah saya tanya aja, Rit. Saya tanya aja, Rit. Kan saya nggak boleh bicara agama. Saya nanya boleh dong, Rit? Pengen tahu nih, Rit. Saya tanya sama kamu, Rit. Boleh, Rit? Nanya apa? Oke, gini. Nanya saya Rit. tentang agama. Oke, ini Ya tentang kan? agama ini. Rit, gini ya. Ya. Yang saya pahami, Rit, Allah itu memiliki tangan. Ya. Aduh, udah Allah kamu memiliki mujasimah tangan, sudah. menetapkan, Rasul menetapkan Allah memiliki tangan, Rit. Enggak usah, Sekarang saya enggak ingin jawab, tanya kamu gini, udah bisa baca kitab. Itu kan tentang saya- agama, kamu udah bisa baca kitab sudah. Ini baca ini dalilnya di sini, baca sendiri. Baca Saya sendiri. bertanya, Ini Rit. nih, Saya besarkan saya. bertanya, Rit. Saya bertanya, Rit. Saya Lah bertanya iya, begini, Rit. ini jawabannya di sini. Jawabannya di sini, buat anu. Di mana? Jawabannya di sini. Di mana Nabi Muhammad ya Di sini menafikan jawabannya. Allah punya tangan, Rit. Di mana Ini Nabi loh Muhammad- jawabannya. Di mana Nabi Muhammad Besarkan mengatakan host. Bisa Allah enggak? Berani tidak enggak punya besarkan tangan? ini kitabnya. Karena kalau Allah punya tangan, Ini yang ngomong itu adalah mujasimah. tabiin, seorang tabiin. Rit, saya tanya di mana Nabi Muhammad? Rit, Lah ya bener ya? ini. Nabi Muhammad, Rit. Yang saya tanya di mana Nabi Muhammad mengatakan Allah tidak punya tangan. Kalau kita menetapkan Allah punya tangan, itu menjasimah. Di mana Nabi Muhammad mengatakan seperti itu, Rit? Ini di sini, di kitabnya sini, di sini, di sini. Nabi Muhammad ya, Rit? Di ini loh di kitab saya ini. Di Kamu kitab dengar ya, ini. Rit? Silakan Nabi dibaca Muhammad- sendiri. Nabi Muhammad Ini di mengatakan- sini. Ini di sini. Baca sendiri, ini di sini. Ya, Bisa enggak bacanya? Kitab apa itu, Rit? Enggak bisa. Kitab apa, Rit? Asma wa sifat, Asma wa sifat Imam Baihaqi menukil dari tabiin. Besarkan Yang saya tanya Nabi Muhammad, Rit. saya sendiri. Rit, bisa dengar Iya nggak, Rit? boleh di sini. Kapan kamu ketemu Nabi Muhammad? sabar, oke teman-teman. Yang mau diskusi Iya. sama Farid siapa? Abu Hatim. Abu Hatim mau diskusinya. Abu Hatim. Males saya host ini orang yang ngeyel. Ya, saya aja. Bukan Saya aja, ngeyel. saya aja. Saya harus iya. bisa baca kitab, terus kita baca bareng-bareng kitabnya. Jangan sendiri-sendiri. Kita artikan bareng-bareng. Saya tanya sekali lagi, Rit. Di mana Nabi Aduh. Muhammad, Rit? Nabi Muhammad itu Nabi kita ya, Rit? Lah Nabi kok Muhammad itu saya Nabi diadu kita, ya? sama Bison ya ndak kelas lah, ndak kelas. Bison aja ndak bisa baca kitab ini di sini, baca sendiri. Di sini, baca sendiri. Mana Kalau perkataan kamu Nabi ndak bisa Muhammad? baca ya sudah turun. Mana Turunkan perkataan saya. Nabi Muhammad Jangan yang berani. mengatakan Allah tidak Ini punya di tangan? sini. Di sini, baca Jangan sendiri. mustarid. Jangan mustarid. Ini. Mana perkataan Nabi Muhammad? Mana perkataan Nabi Muhammad? Ini. Ya Allah. Lah gimana saya jawab nanti? Saya dikira bohong. Ya gini aja, itu Ada sendiri kitab kitabnya. apa? Halaman berapa coba? Ya, ya. Kitab apa halaman Nah, berapa? coba nih. Kitab apa halaman berapa, Rit? Ini asma sifat. Rit, tolong di Sifat halaman Halaman berapa ini tinggal baca saja sebetulnya. Nih. Ya halamannya berapa gitu. Halamannya 297, 298. penerbitnya siapa, Rit? Aduh. Penerbitnya siapa? Ini bisa dibaca, bisa nggak bisa baca? Saya mau screenshot, Rit. Coba tolong di apa di screennya tuh supaya lebih Coba, fokus baca, semuanya, Bison. Rit. Semua fokus, Rit. Di apa? Ditampilinnya semuanya, Rit. Ini orang gini. Gimana begini? Nah, terus kurang jauhin lagi, Rit. Kamu Jauhin kok lagi. kayak screenshot? Baca kitab nggak bisa kok kayak halaman screenshot. berapa tadi? Halaman berapa? Lah gimana? 200. 297 katanya. 298. 298. Jadi kata si Farid,
Ya, tadi saya nanya gini, host Asingko, saya tanya gini, di mana Nabi Muhammad menafikan Allah punya tangan, dan di mana Nabi Muhammad mengatakan kalau kita menetapkan Allah punya tangan itu menjasimah. Si Farid menjawab, itu ada di Asma wa Sifat halaman 298. Dia bilang seperti itu, ya. Nanti mungkin kita, saya nggak pegang kitabnya, nanti saya tanya ke Ustadz saya, kita cek, apakah di halaman 298 tertulis bahwa Nabi Muhammad menafikan Allah memiliki tangan, dan Nabi Muhammad kalau Allah memiliki tangan maka itu menjasimah. Ya, kita ada rekam nih host. Jadi Farid ngomong ada di Asma wa Sifat halaman 298. Sudah dicek di situ, hadisnya ada. Ketemu nggak? Rid, ini saya rekam ya, Rid. Jadi perkataan saya jelas, Rid. Nabi Muhammad menafikan Allah punya tangan. Kamu jawab di Asma wa Sifat. Ustadz Mangun, tolong dicatat. Jadi Ustadz Farid ini ketika ditanyakan di mana Nabi Muhammad mengatakan Allah tidak memiliki tangan, ya Nabi Muhammad nih yang saya tanya nih. Lalu dijawabnya di Asma wa Sifat halaman 298. Jadi nanti kita lihat siapa yang berdusta atas nama Nabi Muhammad. Sekarang bisa enggak dicek? Sekarang kita nanti akan cek siapa yang akan berdusta sama Nabi Muhammad. Kamu yakin tidak berdusta atas nama Nabi Muhammad, Farid? Kamu yakin Nabi Muhammad mengatakan itu, Farid? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu yakin Nabi Muhammad mengatakan itu di Asma wa Sifat, Farid? Apa di sini makanya tak suruh baca sendiri kan di sini. Kamu betul loh. Kamu kan tak bacakan pun kamu tidak percaya. Yang saya tanya, di mana Nabi Muhammad mengatakan Allah tidak memiliki tangan? Aduh, ulang-ulang terus ini ya, Son. Ini kalau bicara sama dia kan kamu begitu. Berbohong atau tidak? Cuma saya diskusi sama dia. Enggak, kamu berbohong atau tidak? Kamu yang berbohong malahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mengatakan berbicara dengan lafaz tangan, tapi dengan niat itu enggak. Karena Rasulullah tidak pernah bicara dengan bahasa Indonesia. Oke, paham? Mantap. Itu yang kamu bohong. Sekarang dalam bahasa Arab, Rasulullah dalam bahasa Arab ngomong bahasa Indonesia. Tak tanya sama kamu. Sekarang tak tanya sama kamu. Di mana Rasulullah mengatakan Allah punya tangan? Kan lafaz tangan ya, sorih tangan, bukan niat. Sorih tangan, nggak ada. Sampai kiamat itu nggak ada. Adanya pakai lafaz yat. Apa arti yat, coba? Lah iya makanya saya tanya kepada kalian yang ada di sini nih. Farid, yang ditanyakan tangan. Maka saya tanya, ada nggak Rasulullah menggunakan lafaz tangan? Tidak pernah ada. Pakai apa? Iya. Jawab. Farid bukan anak-anak toh. Nah sekarang saya tanya, kalau mulut bahasa Arabnya apa? Fam. Kalau tangan bahasa Arabnya apa? Nggak ada. Ya, tangan. Ya. Jarihah. Kata tangan dalam bahasa Arab sudah dihapus. Ya ada. Tadi jawabannya mantep tuh. Di sini makanya ada nggak ulama yang mengatakan ini paham nggak? Ada nggak ulama yang mengatakan itu? Maka saya tanya sekarang, mana Allah itu menggunakan, mana Rasulullah mengatakan Allah punya tangan tuh mana? Tidak ada. Terus iya itu dipahami oleh para ulama. Ketika Rasulullah menggunakan lafaz iya itu dipahami oleh para ulama gitu loh. Boleh saya paham ya? Boleh saya enggak guru dapat hiburan kita Sabtu malam minggu. Nggak boleh, saya ngomong sama Bison, nggak mau saya, sudah selesai. Ini dari sini yang mau baca kitab siapa ini? Bison nggak bisa itu, Mangun nggak bisa. Ya bisa, nggak. Mungkin Ustadzi ya mau baca. Monggo, Ustadzi. Bagian mana itu? Anak tertarik di lafaz yang di bawah gitu. Boleh. Ini loh sebetulnya di sini yang pengen saya sampaikan di sini nih. Ustadzi, saya tanya dulu sama Ustadzi. Saya dulu tanya ya, boleh ya? Nah, Ustadzi, bisakah kita memahami ayat dan Quran dengan sendiri, ayat atau hadis dengan sendiri, atau butuh ketika ayat butuh tafsir, ketika hadis butuh syarah? Mana yang benar? Dengan akal kita sendiri atau butuh? Sabar. Ulama. Farid, sabar dulu. Yang kalian mau bahasin tentang apa? Sabar dulu supaya jelas arahnya di mana. Ya, tentang tafwid aja, tentang tafwid. Tafwid. Gimana, Zi?
Iya, memang benar dalam memahami Al-Quran itu perlu yang namanya mubayyin itu. Ya, rumusan keilmuannya memang ke situ. Tidak bisa kemudian kita Iya kan? memahami dengan ro'yu kita sendiri. Lebih-lebih jika hanya modal kamus bahasa Arab itu. Dan di situ Anda sebenarnya paham problemnya itu bukan masalah isbat atau tidaknya, tapi kalau dari pihak Aswaja itu problemnya itu tatkala yat itu dimaknai secara dohir. Nah, itu sebenarnya problemnya di situ. Nah, mereka itu bener nggak? Ini kalau Anda salah tolong diralat ya Bang Farid ya. Aswaja itu mengisbat iyat tetapi tidak mau menerjemahkannya secara tekstual, begitu ya? Betul. Berarti secara isbat aswaja ya antum ya. Itu mengisbat atau tidak dengan sifat iyat? Sifat yat mengisbat, sifat istiwa mengisbat. Tapi tidak mau menerjemahkan secara tekstual, begitu ya? Iya, benar. Oke. Nah, di situ problemnya memang di situ. Itu akal-akalan aja. Apa dasarnya sekarang? Asy'ariyah kok, bukan akal-akalan. Asy'ariyah itu ada dasarnya. Ini dasarnya. Kembali pada pokok. Kembali pada pokok. Jangan dulu. Kembali kepada pokok. Nah, antum Bang Farid, antum memaknai lafaz wala kaifa wala ma'nan ini gimana maksudnya itu? Coba yang tatkala Imam Ahmad ini ditanyakan ya mengenai nuzul dan sebagainya itu di bawah itu. Yang mana nak? Nu'minu biha wa nusaddiqu, di bawah 3 baris dari jari antum barusan. Di bawah 3 baris. 1, 2, 3. Bukan di bawah. Lebih diperbesar dia, Bang Akhi. Lamma su'ila. Oh, ini toh. Kata iya, Imam Ahmad ini. Ini tahqiqnya, ini pentahqiq ya. Ini kaulnya pentahqiq, bukan kaulnya Imam Baihaqi. Nah, gitu. Tapi bagus nih tahqiqnya bagus. Yang Anda tanyakan itu sahih atau tidak itu bahwasanya kalau narasi itu dari Imam Ahmad itu benar enggak? Dan apakah itu yang menjadi rujukan? Oh, saya enggak baca ininya, maksudnya. Yang menjadi rujukan Ini Aswaja. rujukannya di sini saat di atas ini. Oh, rujukannya di sini Bang Zi. Bang Zi rujukannya di sini. Rujukan tafwidul makna tuh di sini. Iya. Saya bacakan atau gimana? Atau baca sendiri antum? Ini antum baca sendiri. Yang Anda maksud itu supaya tidak ada dusta di antara kita. Enggak, maksudnya Anda ingin tanya dasar atau ibarah dari mana yang kemudian mencegah ikhwan-ikhwan dari Aswaja ini untuk tidak menerjemah sifat-sifat yang Allah tetapkan itu dengan terjemahan tekstual begitu. Ini loh, ingat ya, ini sebelah coba. Ini lafadz dari Imam Baihaqi. Kalau tadi yang di bawah ini adalah muhakiknya. Nah, ini yang di sini. Bisa nih, bisa lihat kan? Nah, coba dibaca. Komentar muhakiknya itu dibaca dulu coba, biar jelas. Muhakiknya dibaca nanti. Itu Sufyan ini aja. Kita langsung ke Imam Baihaqi. Kisirin. Ini jelas kan? Nah, ini jelas itu. Ayo dibaca yang Sufyan bin Uyainah yaqulu. Sufyabna, bukan Sufyabni. Iya, Sufyabna bani. Oh, Sufyabna. Ayo ngaji santai coba dibaca. Saya pengen dengar juga baca kitabnya. Qala sami'tu Sufyan bin Uyainah yaqulu ma wassafa Allah tabaraka wa ta'ala. Mana itu? Oh, Uyainah. Iya, Uyainah ya. Binafsihi fi kitabihi fa qira'atuhu tafsiruhu, benar ya? Benar. Demikian mubtada, ini mubtada khobar, maka membacanya adalah tafsirnya. Ya kan, membaca ayatnya kan pakai bahasa apa ini? Bahasa Arab kan? Tafsirnya apa? Membaca bahasa itu sudah tafsirnya. Terus. Laisa li ahadin ay yufassirahu bil apa? Bil apa itu? Laisa li ahadin ay yufassirahu bil arabiyyah. Terus ke bawahnya kepotong ya.
wala bil farisiyah. Ini nih. Ya, paham kan? Saya jelaskan itu. Ya. Ini dari Sufyan bin Uyainah, tabi'in dia. Itu tabi'in, gurunya Imam Syafi'i waktu di Makkah sebelum ketemu Imam Malik. Itu begitu. Walaysa li ahadin ayufassirahu bil arabiyyati wala bil farisiyah. Apalagi dengan bahasa Indonesia. Kacau dong. Tafsir ini di sini maksudnya menterjemah atau dia bermakna takwil gitu, Bang Farid? Ketika ayufassiru bil arabiyyah berarti kan takwil. Ketika ayufassiru bil farisiyah berarti kan menterjemah. Nah itu Ana tertarik yang di Ini bawah itu, tafwid. yang dari tahkiknya itu, Bang. Ana kan sering bertanya-tanya alasan apa yang di Enggak, sebentar Zi. iya. Anda kan sudah sepakat dengan Sufyan bin Uyainah kan? Sepakat enggak? Di situ. ya dengan kaulnya itu. Antum sepakat tak dengan kaulnya tabiin tadi? Ada sanatnya nggak? Ada sanatnya sampai Sufyan Unayyah nggak? Ini sanatnya. Oke. Ya ada nih loh. Sanatnya kan tak bacakan gimana? Ahbarona Abu Abdurrahman. Ini kalimat ini dinukil oleh Imam Bukhari dalam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam apa namanya Fathul Barinya. Ya, dibacakan aja Sultan sanat. Mataram kan biasa bawakan itu. Oh, tak bacakan wa ahbar. Baca sendiri, tidak usah saya bacakan, malas saya bacakan. Yo, dibesarkan aja. Ini dibesarkan minyak saya supaya bisa kelihatan besar, bisa dibaca. Panjang Saya banget ndak, sanadnya ya. Karena Abu Abdirrahman. Iya. Aduh, ini saya harus pakai kacamata, buram tulisannya. Abdurrahman. Ya, sabar. Maka dibesarkan host supaya tidak ada dusta di antara kita. Ngomong aja, dibaca aja. Sana Abu Ahmad, Sana Abu Abasi Ahmada. Alah, udahlah. Karena ketemu Bison, tak baca sendiri, ketemu Mangkon baca sendiri. Itu. Kecuali antum punya kitabnya, ya kan? Nggak kebaca saya. Nggak kebaca, maka dibesarkan. Bisa enggak? Berani enggak host? Udah baca aja. Perlu buka Ini baca sendiri kitab aja. tersebut. Kelihatan kan? Tidak begitu tolol-tolol juga, baca aja. Kalau kok aja pandai bahasa Arab. Saya itu paling enggak suka kalau apa namanya nanti saya baca dianggap bohong. Itu kan enggak suka saya. Maka saya senang dengan orang yang bisa baca kitab. Lebih enak diskusinya seperti ini. Tidak seperti Bison, tidak seperti Mangon gitu kan. Nggak usah framing. Cocok saya. Baca saja. Baca aja, Bisa Rit. ada. Siapa yang bilang kita nggak percaya, Rit? Baca aja. Kita rekam kok ini, Rit. Ya, saya enggak suka. Apalagi yang ngomong Bison. Maka dibesarin aja host. Apa susahnya besarin ini? Besarin satu layar itu kan, biar Coba, dibaca. Rit, besarin cari yang tadi Nomornya ada kata di Nabi ini ya, Muhammadnya, Rit. PDF-nya ya. Rit, besarin, Rit. Tadi yang ada kata Nabi Muhammadnya, saya mau baca. Rit. Ada Beda, itu PDF-nya. mungkin Ini juga beda. PDF saya buat saya cetak kitab, Pak. Kalau beda perspektif mungkin beda. Ini. Beda penomoran ya. Iya, biasanya gitu. Nah, kelihatan sekarang kan? Iya. Terus Mana Nabi Muhammadnya, Rit? Nggak kelihatan, Rit, Nabi Muhammadnya, Rit. ini perkataan Sufyan Unayyah ini. Dari Iya. sanadnya dari Abu Abdurrahman. Yang saya tanya tadi Nabi Muhammad, Rit. Ya, aku enggak bahas kamu, Son. Ya sudah, balik lagi. Sana Sudah. Abu Abasi. Sudah. Yang mana nih? Mau dibaca enggak nih? Itu kan Atau sanad. screenshot? Silakan bacakan. Terus terang aja mata saya sih. Udah. Oh gitu. Ya sudah. Yang jelas ini lafaz ini juga dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu. Oke, tahqiqnya tolong Gitu ya. dibacakan itu tahqiqnya itu. Ini tahqiq baca sendiri lah. perkataannya Sufyan Unayyah tadi itu ada nggak tahqiqnya? Bukan.
Yang uyaina fakir tafsiruhu ini. Sudah bacakan aja lah. Mata saya sih war. Nggak kelihatan, kecil. Mata Ini saya ini minus. kitab semua sifat Al-Baihaqi. Ya Al-Baihaqi kan seorang ini Asy'ariyah. Iya. Wajar lah kalau dia condong ke Asy'ariyah. Iya. Ya Nah, coba ini- asma wa sifatnya yang ini Imam Ibnu Baihaqi Utsaimin. 458. Jilid 2 itu. Farid. Farid ngebohongin saya berarti nih, nggak ada kata Nabi Muhammad di situ. Nggak ada Cuma jilid-jilidan, kita tangan. nggak ada jilid-jilidan. Saya nggak bahas kamu, Son. Kalau nggak ada jilid juz berapa? Kamu nggak masuk makom saya. Oh iya, siap. Apa Juli. ini? Siap. Nggak ada jilid, Belum. satu jilid tok ini, satu jilid tok. Ya kalau nggak ada jilid juz berapa itu? Ini nggak ada jilidnya kok, juz berapa? Al-Asma wa Sifat Imam Baihaqi. Ini ada. Saya dapat juga Mukhtasar dari atau PDF. Mukhtasar apa bukan itu? Kalau di sini di PDF Bukan, ada 2 jilid bukan. ini. Bukan Ah, Mukhtasar. mungkin beda ini, beda ininya, al-maktabahnya. Ini nih. Makanya pencetakan. tadi Syekh Hana saya nggak nemu-nemu ini, bingung saya nyari-nyari tadi. Iya, ini aku juga lagi nyari ini. Coba asma wa sifatnya ini Ibnu Khuzaimah. Yang dicari yang covernya begini. Nggak begitu covernya. Nah, Ibnu Huzaimah ini aja. Jangan buka yang Ibnu Huzaimah, Jelas ya? nanti kejang-kejang. Padahal dia lebih salaf itu. Khuzaimah di atas Baihaqi. Zohiri kan, Ibnu Huzaimah kan Zohiri itu. Iya, Zohiri? benar-benar. Kok Zuhiri? Ada indikasi, Ustaz, dari pemahaman fikihnya, tapi Iya kan pemahaman fikihnya, bukan pemahaman akidahnya secara model Asy'ariyah kan? ya kalau Fikihnya akidahnya jangan memang buka yang condong itu, kepada nanti Zuhiri. Kelihatan enggak nih? Berarti kita boleh bentur-benturkan antara Ibnu Khuzaimah dengan Al-Baihaqi. Boleh, Syekh. Amat boleh, benturkan aja. jangan, kasihan. Tinggal mau pakai yang mana kan gitu aja. Oh begitu ya. Kalau kita pakai Ibnu Khuzaimah berarti Sudah ya, kita cukup sesat. ya. Enggak, ini Nggak anak tahu mau juga, tanya saya ini belum baca Bang itu, Farid dari tadi nih. Tahqiqnya kok nggak mau dibaca sih, tahqiqnya itu loh. Dari Yang tadi mana? Iya, tahqiq. Maka ini baca sendiri. Boleh. Ini Iya, baca kalau sendiri. kata- Saya Iya. masa Apa yang mau saya baca orang Ini, saya ini, nggak ini. kelihatan. kelihatan enggak nih tahqiqnya kan lebih kecil tuh, Mas. Nah. Kelihatan kan? Saya mau Ustadz Zia, membacakan tuh. dijelaskan matanya, tolong antum bacain ini. Saya udah gremeng-gremeng ini tulisannya. Nah, apa tak dekatkan lagi gini? Gimana ya Kurang tuh caranya? kalau didekatkan. Enggak, Ini itu benda anak nih. tertarik sama itu nuskhohnya yang itu yang di atas itu, nusaddiqu biha wala kaifu la ma'nan, itu coba dijelaskan itu sudah. gimana maksudnya. Ataukah itu yang Iya menjadi kan nu'minu biha. Ah. Nu'minu biha. Biha itu hanya kembali kemana? Wa nastiku biha wala kaifa wala ma'na. Hanya itu kembali kemana? Rujuknya kemana? Numerha itu kemana? nuzul mungkin dia. Marji'ud dhamirin Kayaknya agak pusing itu juga sih. itu. Ayatnya kan mu'anat ya. Nah, itu yang kembali ke pada sifat, ayat. Ya kan? Sifat, ayat. Kepada ayat. Ya. Hmm. Ayatnya kan pakai bahasa Arab, nusatiku biha, kita yakin dengan ayat itu, wa nu'minu biha, kita percaya, wa nusatiku membenarkan biha, semuanya. Itu hanya kembali ke ayat, bukan terjemahan Ada- ayat. ada lafal tapi ayatnya ya? Ayat. Enggak ada, tapi kan kita bisa memahami, ha itu kembali ke mana? Oh iya iya. Ha itu kan mu'annas kan, ayat itu mu'annas. Wala kaifa wala makna, dan jangan bukankah? digambarkan Ya, betul. wala makna dan Ya, jangan hanya itu kan mu'anat. Sebentar. Hanya kan mu'anat. Sifat itu mu'anat apa muzakkar? Ya, benar, sifat boleh mu'anas. Tapi Nah, ini apakah berarti- sifat ini? Kami beriman kepadanya itu merujuk kepada sifat. Loh,
Betul tak? Ya sifat nuzul boleh, sifatnya Iya, boleh, selesai. sifat nuzulnya, sifat yatnya kan boleh. Bukan terus dia diartikan. Kalau sifat diartikan berbenturan dengan Sufyan bin Uyainah, bener nggak? Ta'arud, tanakut. Jadi sebenarnya kata yadun ini Benar tidak nggak mau tuh? diartikan atau tidak mau memberikan makna gitu. Kak, gimana maksudnya? Ya kurang Kata lebih yang seperti dulu. itu, Ustadz Anas. Kurang lebih seperti Gimana? itu. Jadi Berarti Saya dari nggak saya dengar nih, tidak, Pak Anas tadi ya, ngomong. tidak mau menerjemah secara tekstualnya begitu. Nah, Hmm. jadi di kamus ini saya hapus ya. Karena Tunggu, saya mau coret dulu nih. Jangan Ya, nanti nggak antum boleh diciduk diartikan pemerintah itu. Arab nanti. Hah? Ya, Ini saya mau coret nih, saya mau coret. coret saya. nih kalau Coret kamu nih, pengen ya, memahami Bun. lafadznya di sini, Betul, saya coret, makna-makna saya ayat itu coret, banyak ya, Bun. sekali. Ini Ya coret aja, coret, buang aja kamus tuh. Yunus yang Indonesia sama Indonesia Iya, Arab. buang aja. Nah, Arab Indonesia saya coret ini. Yadun saya coret tangan. Nggak boleh kok. Al Munawir dicoret aja. Al Munawir orang bodoh itu, Nih, Syekh. Al Munawir Iya. nih, Al Munawir nih. Ini Al Munawir ya, Al Yang Munawir. bodoh kamu, yang emosi kamu. Ini loh, kalau kamu kalian pengen mengetahui lafadziyat menurut para ulama di sini. Dan ini saya mau coret nih, ini. Dah, Yadun ya. coret terserah, coret, monggo. Sudah ya, cukup ya. Desa dipandai ya. Menurut Farid, Kok menurut Farid, menurut Sufyan bin Uyainah, jangan framing. Anas Jangan jangan ini. framing, bukan menurut Tadi saya, kamu bilang- tadi menurut kamu bilang Sufyan bin diartikan. Uyainah radhiyallahu Kamu tadi anhu. diartikan Bukan tangan. Ana, bukan Farid. Anas jangan Ini nih. framing. Wahabi biasa framing gitu, seperti Mataram. Framing. Sekarang saya ulangi, Farid. Saya ulangi. Saya ulangi, Farid. Framing. Yang Mulut bahasa Arab ditambahkan apa? itu Sufyan bin Uyainah. Mulut bahasa Framing. Arab apa? Mulut bahasa Arab Ini apa? kalau pengen tahu ini di sini. Kamu kalau pengen tahu makna-makna ayat di sini menurut Imam Baihaqi di sini. Sesuai Dia bisa dengan baca kitab, ayat-ayatnya. tapi kembali ke pelajaran dasar dia ya. Bisa baca kitab. tapi Gimana? kembali ke- Nggak bisa, nggak paham kamu, nggak bisa. Coba Pak, Itu. ini mulut bahasa Lafaz-lafaz Arabnya seperti apa? ayat-ayat mutasyabihat itu tidak bisa dipahami kecuali Mata dengan, apa? para ulama gitu. Mata apa Ya, dulu? gitu Mata anak apa? kecil aja. Kamu kayak anak kecil, sudah, nggak usah bicara kayak gitu. Ini Ya, Allah pendapat ulama aja. Allah Subhanahu wa Katanya ta'ala memahami lebih pintar ayat daripada itu pakai majelis pendapat ulama. ulama. Inilah, jangan anak Nah, kecil lah, jangan seperti Tunggu, anak tunggu. kecil. Ini. Pak Farid, Ini dari baca. Departemen Agama, Majelis Ulama, semua tangan. Allah Pintar Subhanahu wa ta'ala Maha melihat. Sami'un basirun itu kan ayat muhkamat, boleh ayat muhkamat kan tuh. Yang tidak Ya, boleh itu Maha adalah melihat. ayat mutasyabihat. Tunggu akhi. Melihat. Maha melihat. Wih. Enggak. Ya, biar mudah kalau kita nggak ada ujungnya kalau kayak gitu. Saling turunin aja. Nah, kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Nah, ketika dikatakan Maha mendengar atau Maha melihat, kebayang nggak di pikiran kita bahwa Allah punya telinga dan Allah punya mata? Ya, Maha melihat, telinga. Maha mendengar. Manusia juga Maha mendengar dan melihat, tapi beda. Tadi jadi Ustaz Anas, kita tetapkan apa yang Allah katakan. Allah Maha melihat, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mendengar. Allah tidak mengatakan, Allah tidak menetapkan Allah memiliki telinga, dan juga Allah tidak menafikan Allah memiliki telinga. Kita juga begitu, berarti kita juga tidak menetapkan dan kita juga tidak menafikan. Ya. Ketika Allah menyampaikan atau menetapkan Allah melihat, dan di lain kondisi Nabi Muhammad menjelaskan Allah memiliki mata, maka kita tetapkan Allah melihat dan Allah memiliki mata. Kita tetapkan apa yang Allah tetapkan, kita tetapkan apa yang Rasulullah tetapkan.
kesalahan teman-teman kita ini dalam berislam, seharusnya dalam akidah itu kita harus mengikuti akidah yang Nabi Muhammad ajarkan. Itu jangan ngikutin akidahnya Imam Abu Hasan Asy'ari, ngikutin akidahnya Ar-Razi, Farul Razi, ngikutin misalnya Bakilani, ngikutin misalnya siapa gitu. Apapun semuanya itu yang benar, nggak ada manusia yang bisa menandingi kebenaran akidah yang Nabi Muhammad sampaikan. Kita cukupkan kalau Allah mendengar, ya kita cukupkan Allah mendengar. Allah tidak Maha mendengar. Allah tidak menetapkan atau Allah tidak mengatakan dan menafikan Allah memiliki telinga. Kita juga diam sampai situ. Kita tidak mau ngomong Allah